Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mutia Harahap, dosen Prodi Teknik Geodesi Universitas Pakuan yang berada di Kota Bogor. Saya akan menjelaskan seperti apa teknik delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah aplikasi sistem informasi geografis atau aplikasi SIG. Mata kuliah aplikasi SIG ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah SIG atau sistem informasi geografis. Ditujukan bagi mahasiswa semester 6, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat membuat peta kerawanan banjir, peta keterpaparan bahaya tsunami, dan peta jalur evakuasi tsunami, yang merupakan hasil pengaplikasian sistem informasi geografis untuk kebencanaan. Ada 6 materi yang akan dipelajari selama mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi geografis, aplikasi SIG untuk kebencanaan pada jurnal-jurnal terbaru. Yang ketiga, aplikasi SIG dalam pembuatan peta rawan banjir. Yang keempat, aplikasi SIG dalam pembuatan peta keterpaparan bahaya tsunami. Selanjutnya, aplikasi SIG dalam pembuatan peta jalur evakuasi tsunami. Dan yang terakhir adalah ketentuan menulis jurnal yang berisikan hasil aplikasi SIG bencana banjir dan tsunami. Di dalam pembelajaran, saya mengaplikasikan teknik delivery, interaction, dan pada teknik delivery, saya mencoba menyampaikan terlebih dahulu referensi-referensi yang menjadi referensi utama maupun referensi pendukung pada mata kuliah ini. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Purwadi, Kardono, Karsidi, Haryani, Rohmatullah tahun 2015, buku aplikasi penginderaan jauh sistem informasi geografis untuk pengembangan wilayah. Selanjutnya, saya memberitahukan kepada mahasiswa saya untuk mengakses jurnal terkait topik kebencanaan. Pada teknik assessment, pada teknik interaction, saya mencoba untuk membuat mahasiswa terlibat aktif dan boleh bertanya tidak hanya pada sesi pemaparan dari dosen saja, tapi juga boleh bertanya pada di tengah-tengah materi. Untuk membuat semakin aktifnya mahasiswa pada saat pembelajaran, maka saya menyelipkan kuis-kuis yang nantinya akan menambah poin mereka, dan antara dosen dan mahasiswa berapa persen yang akan menentukan nilai akhir mereka. Biasanya mahasiswa akan memilih persentase kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut adalah video rekaman saat pertemuan kedua mata kuliah aplikasi SIG. Nah, pada Google Scholar ini, selain jurnal, biasanya juga kita bisa menemukan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, lalu yang mana kira-kira yang menggunakan aplikasi SIG? Nah, untuk itu kita harus memahami jurnalnya terlebih dahulu. Saya akan mencontohkan untuk jurnal dari F. Faizana, jurnal 2015, berarti tahun ya? Iya. Tahun. Nah, pemetaan resiko bencana tanah longsor Kota Semarang. Nah, bagaimana cara mendapatkan jurnal tersebut?
Biasanya jurnal pada Google Scholar ini kita bisa mendapatkan langsung full text-nya. Nah, sebagaimana kita lihat ini, full text-nya biasanya berada di bawah. Kita boleh geser ke bawah seperti ini. Nah, kita akan menemukan di sini full text. Nah, kita bisa melakukan download. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan cara mendapatkan jurnalnya bagi yang belum pernah mengunduh jurnal sebelumnya. Apakah cukup jelas tahapan untuk mendapatkan jurnalnya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan bekerja dalam kelompok. Saya akan membagi dalam beberapa kelompok. Saya akan membuat breakout room. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan 2 orang bekerja sama untuk mengulas sebuah jurnal. Nah, apa kira-kira yang perlu diulas? Nah, ada beberapa hal yang perlu diulas. Saya akan memberitahu beberapa hal yang akan diulas. Yang pertama adalah judul, lalu nama penulis, instansi penulis, lalu berikutnya adalah rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil. Nah, seperti apa kira-kira? Saya akan mencoba membagikan jurnal yang saya temukan. Baik. Bisa dilihat di sini judul jurnal. Apa judul jurnalnya? Pemetaan resiko bencana tanah longsor Kota Semarang. Oke, nah di sini ternyata penulis dari jurnal ini ada 3. Nah, nanti pada jurnal yang rekan-rekan temukan, coba dilihat juga dari mana instansinya. Nah, instansi ini menggambarkan kira-kira tentang apa ya jurnal ini. Nah, kalau ini kebetulan program studi penulisnya sama dengan kita, yaitu teknik geodesi. Kemudian yang perlu dicari tahu dari jurnal ini berikutnya adalah apa rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah bisa kita temukan di sini. Dia ada 4 rumusan masalah pada jurnal ini. Kemudian setelah rumusan masalah juga kita cari tahu bagaimana metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, metode penelitian akan lebih mudah dipahami dari alur kerjanya. Nah, kita bisa perbesar ini ya. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia memang menggunakan aplikasi sistem informasi geografis. Dari mana saya tahunya? Dia menggunakan beberapa peta untuk dijadikan peta ancaman. Nah, jadi ada proses yang membutuhkan beberapa data spasial, di antaranya penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan yang nantinya diolah menjadi peta ancaman menggunakan aplikasi sistem informasi geografis. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah metode penelitian yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasilnya.
Hasilnya bisa kita temui pada bagian biasanya hasil ataupun pembahasan. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu ternyata ada kelasnya. Rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Tandanya salah satunya yang menggunakan aplikasi SIG adalah kita bisa lihat petanya. Apakah ada petanya pada jurnal ini? Sayangnya tidak menampilkan peta. Oh, ada di akhir. Peta ancaman, peta kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Nah, ini adalah hasil dari beberapa data spasial yang sudah diolah tadi. Oke. Sampai di sini apakah paham cara mengulas jurnalnya? Bagaimana? Apakah bisa dipahami cara mengulas jurnal agar kita memahami apa isinya? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Hasilnya akan coba dipresentasikan oleh salah satu ataupun dua anggota kelompok. Oke. Oke. Ibu, maaf, mungkin Melinda sedikit bertanya, Ibu. Tadi ternyata headsetnya agak rusak gitu, bermasalah. Oke. Kan Melinda lihat beberapa jurnal itu ada rumusan masalah, tetapi ada juga beberapa jurnal itu tidak ada perumusan masalahnya. Itu sebenarnya gimana, Ibu, yang benarnya? Bagus. Jadi sebenarnya setiap jurnal itu berbeda-beda template-nya. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi, jadi ada beberapa jurnal itu yang terakreditasi dan ada yang tidak. Untuk jurnal yang terakreditasi, biasanya mereka sudah punya template. Nah, di template itulah ditentukan apakah ada khusus sub penjelasan untuk perumusan masalahnya. Jika tidak, itu tidak masalah. Kita bisa menemukannya pada latar belakang dan biasanya juga pada maksud dan tujuan. Jadi tidak selalu ada rumusan masalahnya. Apakah jurnal yang rekan-rekan temukan sebelumnya ada yang tidak pakai rumusan masalah? Iya, tadi ada nemu sih, Bu. Iya, oke. Itu tidak apa-apa. Rumusan masalah dalam hal ini adalah apa yang ingin dipecahkan oleh penulis. Artinya, penulis melakukan berbagai metode itu untuk menghasilkan apa. Seperti yang tadi, contoh yang tadi, dia ingin menghasilkan peta kerawanan. Nah, enaknya kita pada aplikasi sistem informasi geografis ini dapat membaca jurnalnya itu lebih mudah dari tampilan petanya. Nah, nanti setelah dicari jurnalnya akan ditemukan petanya seperti apa dan petanya mengenai apa. Biasanya peta hasil itu adalah hasil dari yang ingin dicari pada rumusan masalahnya. Seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih. Oke. Nah,
Ada lagi yang masih diragukan? Kita beberapa saat lagi saya akan membagi ke breakout room untuk berdiskusi berdua. Ya. Oke, next. Ini nanti bagiannya dipotong aja. Siapa nih yang ready? Mel apa Tirja? Yang di-share ininya aja. Yang di-share jurnalnya aja. Ulasannya nggak sempat ngetik kan? Ini Bu, ada laptop Naila, jadinya copy paste gitu. Iya. Mending yang di-share screen itu jurnalnya atau ulasannya? Yang lebih lancar ngejelasinnya. Jurnalnya aja mungkin ya Bu. Boleh. Oke, kita coba ya. Oke. Sekarang kelompok, ada yang mau mencoba presentasi terlebih dahulu? Kelompok siapa dulu ya? Boleh Melinda sama Naila aja. Baik, silakan Melinda dengan Naila membagikan jurnal yang ditemukan. Oke, silakan Mel dan Naila dijelaskan apa ulasan jurnalnya. Ibu, ini yang ditampilkan untuk jurnalnya atau analisisnya? Poin-poin yang ditanyakan. Judulnya, penulisnya, instansinya, dan beberapa hal yang sudah ditentukan sebelumnya. Silakan. Sebentar ya Bu, saya ganti dulu. Sambil menunggu, boleh diceritakan bagi yang baru pertama kali mencari jurnalnya, apakah ada kesulitan menemukan jurnalnya? Bagaimana, Sri? Apa ada kesulitan dalam menemukan jurnalnya? Masih Biasanya mencari, Bu. Oh, masih mencari, oke. Biasanya agak tricky-nya itu untuk ini ya, untuk kata kunci. Benar nggak? Nah, nanti biasanya rekan-rekan juga akan menemukan topiknya memang tentang bencana yang kita cari, tapi biasanya dia analisisnya misalnya dengan analisis kualitatif, wawancara atau dengan kuesioner. Pernah menemukan penelitian yang seperti itu? Pernah menemukan jurnal dengan metode yang analisisnya kualitatif? Bagaimana Naila, sudah bisa share screen?
Jika belum, kita pindah ke kelompok lain dulu. Sudah, Apakah Bu. sudah bisa? Oh, sudah. Oke, silakan. Sudah tampil belum, Bu? Sudah. Oke. Nah, oke, ini yang kita lihat adalah ulasannya Naila. Silakan Naila dan Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya kelompok bersama dengan izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melinda Puspita bersama teman satu kelompok Naila Azhar Sumarna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ulasan jurnal untuk kebencanaan. Yang pertama itu kami mengambil judul mengenai analisis penyebab kejadian dan evaluasi bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 April 2017. Untuk penulis jurnal ini yaitu Heru Sri Naryanto, Asmana Suwandita, Delianti Ganesa, Firman Prawiradi Satra, dan Agus Kristijono. Instansi dari penulis ini yaitu Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana atau PT RRB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Gedung Geostek Kompleks Puspiptek Serpong, Kota Tangerang Selatan. Gedung 2 BPPT, lantai 12, Jalan MH Tamrin 8, Jakarta 10340. Dari ulasan dari suatu jurnal kebencanaan ini dapatlah dirumuskan masalah apa saja yang ingin dipecahkan. Yang pertama, apa jenis longsoran pada daerah penelitian, apa saja faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap bencana tanah longsor di daerah penelitian, serta sampel dan metode apa yang ingin dipakai dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, metode yang digunakan ialah sampel dalam jurnal ini adalah bencana tanah longsor yang telah melanda Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada hari Sabtu 1 April 2017 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat masyarakat sudah melakukan aktivitas bekerja di kebun masing-masing, penelitian dilakukan pada bulan April 2017, dimulai pada 2 hari pasca kejadian bencana tanah longsor di kawasan tersebut. Mungkin selanjutnya untuk metode pengumpulan data dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya, Naila Sumarna. Kepada Naila, dipersilakan. Oke. Izin lanjutkan. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama itu koordinasi dengan instansi terkait yaitu BNPB, BPBD Kabupaten Ponorogo, BMKG, BVMBG, universitas, serta kementerian atau lembaga terkait. Untuk metode pengumpulan data yang kedua adalah kajian referensi atau data sekunder yang berkaitan dengan bencana longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga ialah survei langsung ke lapangan pasca bencana tanah longsor secara komprehensif. Untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial, analisis data fotogrametri dengan drone, dan analisis mekanisme longsor. Dari metode penelitian tersebut, maka hasil yang didapatkan ialah jenis longsoran pada daerah penelitian adalah longsoran bahan rombakan dan berkembang menjadi aliran bahan rombakan akibat bercampur dengan massa air. Material hasil longsoran di Sungai Tangkil tidak kompak sehingga masih mudah bergerak dan berpotensi terjadinya aliran bahan rombakan atau banjir bandang. Mekanisme terjadinya longsor adalah batuan resik vulkanik yang membentuk lapukan tanah sangat tebal, telah membentuk perbukitan yang sangat curam. Terbentuk rekahan atau retakan sebelum longsor. Air hujan akibat curah hujan tinggi masuk melalui rekahan maupun melalui proses infiltrasi biaya biasa, kemudian menjenuhkan tanah penutup yang gembur sehingga keseimbangan tanah menjadi labil dan terbentuk kejadian tanah longsor dari tanah penutup beserta tanaman di atasnya melalui batuan beriksi yang keras tersebut sebagai bidang gelincir. Berdasarkan hasil analisis,
Faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap bencana tanah longsor yaitu kekeringan yang sangat curam, batuan friksi vulkanik yang membentuk soil hasil pelapukan yang sangat tebal, alih fungsi lahan dengan tanaman hortikultura yang memerlukan upaya penggemburan tanah dan mengganggu kestabilan lereng, serta curah hujan yang tinggi. Pada kawasan rawan longsor ini perlu menjadikan lahan perkebunan dengan tanaman keras yang berakar kuat dan dalam sehingga dapat berfungsi sebagai penahan lereng. Pertanian lahan kering pada lereng-lereng sebaiknya menggunakan pola agroforestry. Kawasan subdas berisiko longsor sebaiknya dikembalikan fungsi lahan sebagai hutan konservasi atau hutan lindung seperti sebelumnya. Beberapa pemukiman yang punya risiko tinggi dan sedang terhadap longsor perlu dibangun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pemasangan sistem peringatan dini longsor, serta untuk jangka panjang adalah relokasi pada daerah yang aman jika memang kondisi semakin parah. Baik. Sekian presentasi untuk hari ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus buat kelompoknya Naila. Penelitian yang ditemukan menarik ya. Jadi kalau ada kejadian longsor, kita ingin mengetahui penyebabnya, seperti itu ya, penyebab utamanya. Nah, dari penelitian ini kita bisa mengetahui dari beberapa instansi ya datanya diambil, Naila dan Mel. Untuk mendapatkan informasinya ini melibatkan beberapa instansi seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke. Ya, kalau dari Melinda sendiri, apa informasi penting yang Melinda baru ketahui dari jurnal ini? Jadi Melinda, dari rumusan masalah sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan informasi mengenai judul jurnal ini, ya Ibu, mengenai jurnal ini, yang dimana Melinda juga sudah mengetahui apa jenis longsor yang terjadi di wilayah itu sendiri, yang dimana terletak di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Melinda juga mengetahui faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap bencana tanah longsor tersebut, dan sampel serta metode yang dipakai yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui penyebab dari bencana tanah longsor tersebut, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kelompok Naila dan Melinda. Selanjutnya kita akan ke kelompok berikutnya. Boleh di stop share terlebih dahulu.